SMA, di video kali ini kita akan membahas evolusi form Ultraman dari masa ke masa. Seperti yang kalian tahu, Ultraman itu memiliki beberapa form. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang evolusi atau perkembangan konsep form Ultraman dari masa ke masa. Konsep form Ultraman sendiri itu mengacu pada perubahan dalam tampilan, kemampuan, dan juga karakteristik Ultraman tersebut yang berubah terjadi seiring berjalannya waktu. Dalam video kali ini kita akan membahas berbagai jenis evolusi form Ultraman yang telah jadi. Tonton video ini sampai selesai, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Yang pertama, awalnya itu Ultraman Taro. Form Ultraman Taro itu tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam tampilan ataupun kemampuan. Bisa dibilang sama aja seperti yang sebelumnya ya. Namun, perubahan efek cahaya itu diberikan pada form Ultraman Taro di akhir seri masih menjadi perdebatan, dengan beberapa berpendapat bahwa ini tuh hanya merupakan peningkatan kekuatan aja. Jadi bukan perubahan form yang sebenarnya. Ya, bisa dibilang ini cuma power up aja ya, bukan perubahan form. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Coba kalian komen di bawah ini. Yang selanjutnya, konsep pergantian form pertama kali itu diperkenalkan oleh Ultraman 3 yang memiliki beberapa jenis form. Nah, dia mempunyai form multi, power, dan juga sky. Pada tahap ini, perbedaan form Ultraman juga masih sangat terbatas pada perubahan warnanya. Tanpa perubahan desain yang sangat signifikan, ini juga disebut sebagai repaint. Ya, jadi mereka itu hanya merubah warnanya saja. Yang tadinya hanya warna merah dan juga biru, terus ada warna merah, biru, dan juga putih. Di mana warna dasar diganti dengan warna lain untuk membedakan jenis form. Jadi biar para penonton itu nggak bingung, yang ditampilkan itu Ultraman 3 form yang mana, yang power atau yang sky. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi biar para penonton itu nggak bingung untuk membedakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa Ultraman seperti Ultraman Dina dan juga Ultraman Gaia juga mengalami perubahan form yang lebih kompleks daripada Ultraman 3. Meskipun perubahan warnanya memang tetap ada, di sini dia juga menambahkan perubahan desain dan juga penambahan elemen visual dan juga bagian tubuh yang sangat berbeda. Nah, bisa dibilang ada tambahan fitur-fitur dalam tubuh Ultraman, atau misalkan ada tonjolan di bagian tangan dan juga di bagian kepalanya. Terkadang perubahan ini juga disertai dengan perubahan sifat karakter dalam pertarungannya. Misalkan yang tadinya dia sangat tenang, lalu saat dia berubah form menjadi form lain, itu dia akan bersikap sangat agresif. Ya, tergantung Ultraman-nya juga teman-teman ya. Yang selanjutnya, pergantian form juga melibatkan penggunaan efek visual, terutama pada form seperti glitter form. Seperti yang kalian tahu ya, beberapa form atau Ultraman yang sebelumnya, sebelum dia berubah menjadi form selanjutnya, itu efek visualnya sangat berbeda. Dan juga biasanya ada tambahan efek visual juga. Biasanya dari efek cahaya saat berubah dan juga kemudian ditampilkan secara lengkap dalam filmnya. Namun penggunaan efek visual semacam ini juga sekarang itu jarang banget digunain, karena lebih fokus pada peningkatan kekuatan atau power up Ultraman daripada perubahan visual. Karena dengan berganti form berarti kan Ultraman itu berubah menjadi lebih kuat ya. Nah, jadi lebih baik difokuskan pada power up-nya daripada pada perubahan visualnya. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Kalian setuju nggak? Terdapat pula konsep form yang melibatkan perubahan desain dan juga perubahan sifat karakter tersebut. Contohnya ini adalah Ultraman Cosmos. Selain perubahan warna, dia juga mengalami modifikasi pada bagian kepalanya dan perubahan karakter dalam bertarung, seperti perubahan menjadi lebih defensif dan juga agresif. Evolusi form Ultraman juga mencakup penggunaan armor form, di mana Ultraman menggunakan perangkat terpisah yang melapisi tubuhnya dan memberikan perlindungan tambahan serta kekuatan. Hal ini juga terlihat pada Ultraman Zero dan juga Ultraman X. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini tuh emang berbeda banget ya. Tidak hanya perubahan tampilan, beberapa form Ultraman juga mengalami perubahan sifat karakter atau cara bertarung. Beberapa form yang memiliki sifat lebih agresif, sementara yang lain itu lebih fokus pada pertahanan atau teknik bela diri tertentu. Perkembangan ini juga biasanya berlangsung hingga masa kini, dengan Ultraman yang semakin kreatif dalam menghadirkan berbagai jenis form. Beberapa form itu mengalami perubahan yang sangat drastis, bahkan hingga mengubah penampilan Ultraman secara keseluruhannya. Faktor-faktor seperti ini juga bisa dianggap sebagai anggaran produksi dan juga perubahan zaman yang mempengaruhi jenis dan kompleksitas evolusi form Ultraman. Meskipun ada varian dalam konsep form, para penggemar Ultraman juga terus menantikan evolusi baru yang dihadirkan dalam setiap seri Ultraman yang terbaru. Contohnya Ultraman yang baru-baru ini, yaitu Ultraman Blazar. Nah, kita pasti menantikan untuk form selanjutnya dari Ultraman tersebut.
Pentingnya evolusi form ini juga menjadi semakin jelas karena mengikuti perkembangan teknologi dan juga tuntunan kreativitas. Ya jadi biar nggak kayak gitu-gitu aja. Konsep-konsep baru ini juga membantu menjaga daya tarik serial Ultraman bagi penonton lama dan juga menarik minat para penonton baru. Beberapa bentuk perubahan form Ultraman juga termasuk form yang menggabungkan kekuatan dari Ultraman lain. Masuk form yang menggabungkan kekuatan dari Ultraman lain menciptakan tampilan dan keunikan sendiri. Ini juga tercemin dalam beberapa form seperti Ultraman Orb dan juga Ultraman Git, di mana karakter menggunakan kekuatan Ultraman yang sebelumnya itu untuk mendapatkan form baru, dengan elemen visual yang sangat mencolok. Konsep lain yang sangat menarik dari Remoder Form, di mana Ultraman mengalami perubahan tampilan yang sangat berbeda dari form dasarnya. Ini juga dapat mencakup perubahan bagian kepalanya, tubuh, warna, dan juga bahkan aksesoris atau atribut khusus seperti mahkota atau color timernya. Meskipun terlihat berbeda, Remoder Form ini itu juga masih memiliki akar dari form dasarnya. Evolusi form Ultraman juga emang mengikuti tren dan juga preferensi dari para penggemar. Misalnya konsep dari refine dan juga modifikasi desain masih digunakan, tetapi kini itu lebih mengikuti tren yang lebih modern dan juga kompleks. Desain form kini itu lebih rumit dengan perpaduan elemen-elemen yang sangat beragam untuk menciptakan tampilan yang sangat unik dan juga menarik bagi para penonton. Terkadang evolusi form ini juga dipengaruhi oleh faktor anggaran produksi. Nah, karena kan pada awalnya itu beberapa form mengalami perubahan yang sederhana, karena emang itu batas anggarannya sederhana juga ya, atau bisa dibilang terbatas. Tetapi seiring dengan perkembangan anggaran juga lebih besar, memungkinkan penciptaan form itu yang lebih kompleks dan juga inovatif. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, evolusi form Ultraman itu adalah refleksi dari perkembangan teknologi, kreativitas, dan juga tren dalam industri hiburan. Konsep-konsep baru ini juga memberikan nuansa segar kepada serial Ultraman dan juga menjaga minat para penggemarnya, yang selalu menantikan inovasi dalam tampilan dan juga kemampuan karakter Ultraman. Dari perubahan warna hingga perubahan tampilan yang sangat drastis, evolusi form Ultraman juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita dan juga dari daya tarik serial ini. Dan juga form Ultraman itu diberikan karena beberapa faktor, contohnya Ultraman 3, yang memiliki beberapa form seperti Multi, Power, dan juga Sky. Form Multi sendiri adalah bentuk standar dari Ultraman 3, yang memiliki bagian kekuatan dan juga mobilitas yang sama. Dan ini juga adalah bentuk seimbang yang melengkapi kecakapan tempur jarak dekat dari Ultraman 3. Dengan banyak kemampuan energi, Ultraman 3 itu memperoleh kekuatan dari cahaya dengan menyerap kekuatan kegelapan kamera sendiri. Dan dia juga mencapai dengan merangkul cahayanya sendiri. Dalam perangkat 4Kids, ini juga dikenal dengan mode Omni. Nah, jadi seperti yang kalian tahu ya, untuk beberapa form Ultraman itu didapatkan juga dengan cara yang sangat berbeda. Dan ini juga merupakan daya tarik dari alur ceritanya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari perubahan form Ultraman 3, dia juga memiliki banyak perubahan. Ya, lebih banyak dari warna sih ya. Misalkan dari form multi, Ultraman 3 itu ada warna putih, merah, dan juga biru. Akan tapi di form power itu kebanyakan warna merah. Hanya warna merah dan juga warna putih saja. Dan juga untuk form Sky itu lebih dominan warna biru. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, untuk Ultraman itu karena agar bisa dibedakan. Jadi menurut teman-teman gimana? Kalau kalian ada teori menarik tentang form Ultraman atau evolusi form Ultraman, teman-teman bisa komen di bawah ini. Jika kalian ada request konten untuk di episode selanjutnya, kalian komen di bawah ini juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. The summer's call.